Oke, halo halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya dan dimudahkan rezekinya. Oke, jadi gue sekarang nih lagi JJS nih, JJS jalan-jalan sore. Ceritanya ya riding-riding santai aja lah. Cuacanya juga udah mulai agak mendung ya di Bandung nih. Jadi sambil riding apa yang mau gue bahas nih tentang serba-serbi sama R25 bekas. Serba-serbi sama R25 bekas. Jadi gue tuh beli motor ini yang R25 ini tahun 2014 dengan harga belasan juta ya, belasan juta bengkak lah. Termasuknya gue belinya tuh murah, itu dengan kondisi pajaknya mati 3 tahun, kalengnya tuh mati tahun 2020 kalau nggak salah. Nah, untuk biaya ngabisin untuk biaya beresin pajak dan kalengnya tuh gue kemarin sekitar habis 4 jutaan lah, sekitaran 4.200.000 kalau nggak salah. Itu tuh bener-bener udah balik nama sama mutasi. Ini kan saya tuh plat T gue mutasiin ke plat D ke Bandung. Itu habisnya tuh sekitar 4.200.000-an. Dan itu saat ini tuh lagi ada program di Samsat untuk bebas BBN, bebas apa lagi ya, denda pajak sama apa lupa lah, pokoknya lagi ada program lah. Kalau normalnya itu harus itu gue tuh habisnya sekitar 6 jutaan lah, tapi ini karena program itu kemarin habisnya 4.200.000, ya lumayan lah. Kemudian kenapa gue beli Yamaha R25 tuh karena Yamaha tuh spare partnya murah-murah ya. Yamaha tuh spare partnya murah, untuk beli bodinya pun untuk kelas 250cc ini tuh terbilang murah menurut gua. Dan bahkan si blok silindernya pun terbilangnya dibandingin sama kelas 250cc yang lain tuh kalau menurut gua sih paling murah ya untuk yang orinya loh ini. Kemudian yang terakhir, kenapa gue milih Yamaha R25 karena bentuknya tuh gue paling suka ya, kelas 250cc tuh emang Yamaha R25 ya. Dia kan matanya tuh dua gitu, matanya dua, terus lancip-lancipnya tuh pas ya. Pokoknya overall menurut gue pribadi sih paling keren Yamaha R25 gitu. Tapi kalau naik kelas sih gue pinginnya sih ya kepengen ZX25R ya, yang mudah-mudahan lah nanti kebeli. Oke, terus apa lagi ya, kemudian gue mau bahas, oh ya nih, tips beli Yamaha R25 bekas nih. Tips siap beli Yamaha R25 bekas. Jadi kalau kalian mau beli Yamaha R25 bekas tuh, hal-hal yang wajib kalian cek itu yang pasti pertama surat-surat ya, BPKB sama SNK nya itu harus ada, nomor rangka dan nomor mesinnya pun harus sama. Kemudian dicek juga tuh si nomornya sama nggak sama kondisi fisik motornya. Nah kalau ya, terus yang kedua pajak. Nah gua nggak tahu sih buat kalian pajak itu penting atau enggak, tapi kalau menurut gua sih, kalau misalkan motor lo dipakai buat harian ya enaknya sih cari motor tuh yang pajaknya udah keisi, yang plat nomornya pun panjang gitu. Soalnya jujur aja kemarin ngurus STNK balik nama tuh bener-bener ribetnya tuh bener-bener ribet banget. Dari posisi awal gua apa namanya ke Samsat Subang dulu, kan ini platnya awalnya kan Subang nih, kawal di Samsat Subang tuh sampai benar-benar balik nama tuh prosesnya tuh selama 3 bulanan gitu. Itu kan lumayan cukup lama ya, cukup lama dan benar-benar menguras waktu gitu. Birokrasinya tuh kok panjang banget gitu, agak-agak ribet. Jadi kalau lu mau beli Yamaha R25 yang siap pakai, siap jalan-jalan sih ya mending yang pajaknya udah keisi gitu.
yang STNK-nya pun panjang. Terus apalagi ya, kemudian tips-tips yang terakhir dari kondisi fisik ya. Kalau dari kondisi fisik sih nanti langsung gue tunjukin deh dari segi fisiknya. Jadi gue sekarang mau coba cari tempat dulu yang aman nih, yang aman buat apa ngerekam. Soalnya kalau di pinggir jalan kan bahaya. Nanti gue tunjukin beberapa hal yang harus kalian perhatiin saat beli Yamaha R25 bekas. Nah, ya sekarang ini udah ada tempatnya nih. Jadi ini Yamaha R25 gua warna hitam tahun 2014 ya. Jadi hal-hal yang perlu kalian perhatiin nih kalau misalkan mau beli Yamaha R25 bekas nih. Hal pertama yang paling penting tuh, nah bagian sini nih. Nah ini kelihatan gak nih? Di antara si blok silinder sama blok crankcase itu, kalau misalkan kalian lihat di antara situ ada kayak putih-putih itu berarti packingnya tuh baru. Berarti itu motor tuh udah pernah turun mesin. Biasanya tuh kalau misalkan motor baru turun mesin tuh kelihatan si packingnya agak putih-putih gitu. Kalau nggak pernah tuh kan nggak pernah dibongkar, ini tuh masih rapat gitu, masih hitam. Terus yang kedua yang perlu kalian perhatiin tuh di sini juga. Nah di bagian sini nih, nah di celah-celah sini ada rembesan oli nggak? Kalau misalkan ada, itu wajib kalian pertanyakan sama si pemiliknya, kenapa nih kok ada rembesan oli gitu. Tapi kalau misalkan parah sih mending di skip aja, kalau menurut gua jangan diambil deh motornya. Terus yang ketiga kelistrikan ya, yang pasti kelistrikan. Nah si starternya suaranya enak nggak, lemah atau enggak. Kalau misalkan lemah, itu juga perlu dipertanyakan kenapa. Terus klaksonnya kalau dipencet bunyinya kenceng apa enggak. Terus poin keempat dari segi cakram. Nah si cakram tuh kalau masih bagus tuh ininya tuh rata ya. Kalau misalkan udah jelek tuh agak-agak apa namanya, agak-agak kemakan gitu si cakramnya, depan belakang tuh harus dicek. Nah ini kebetulan gue cakramnya masih baru ya, baru 2 bulan ganti lah. Tapi kalau misalkan poin keempat nih itu opsional lah, soalnya harganya juga cakramnya lumayan lah, nggak, depan belakang tuh nggak nyampe 1 juta. Jadi terserah kalian, kalau misalkan cakramnya udah jelek tapi si mesinnya bagus, mau diambil ya silakan. Terus kelima apalagi ya, kelistrikan udah, cakram ya, ya itu yang kelima. Yang tadi BPKB sama STNK tuh harus sama. Kalau misalkan kalian mau periksa nomor rangka yang R25, itu nomor rangkanya ada di jok belakang. Ini nomor rangkanya, ntar kok susah rapat. Nah kalau misalkan nomor mesin tuh ada di bawah sini nih. Nah ini nih nomor mesin. Ya paling itu aja sih kalau kata gue, kalau kalian mau beli Yamaha R25 bekas. Mungkin selanjutnya gue mau bahas tentang knalpot kali ya. Ini kan gue knalpotnya nih nggak ada katalisnya nih, daripada pakai knalpot racing kena polisi. Jadi gue kalinya ya langsung kayak semi free flow lah, semi free flow dari apa namanya, dari headernya langsung ke silinder, si katalisnya dihilangin. Ya udah deh guys, mungkin itu aja hari ini. Moga-moga bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.